Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mau berkumpul di sini untuk mempresentasikan hasil analisis monitoring dari Pandawara Group yang telah kita analisis. Oke, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis monitoring media sosial dari Pandawa Group, komunitas pemuda Bandung yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan di dunia digital. Kami penasaran seberapa besar kebenaran dampak komunikasi mereka di media sosial. Nah, hari ini kita akan menjawab itu semua. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami dulu. Yang pertama ada Aima dan Indra Sitorus. Yang kedua ada Sabina Melati Rasyad, yang ketiga ada Widya Savitri, yang keempat ada saya sendiri yaitu Rara Aditya Ratu, dan yang kelima ada Rinaldi Subakti Pratama. Oke, di era digital sekarang, media sosial bukan cuma tempat hiburan. Ia sudah jadi alat yang sangat powerful untuk membentuk opini publik dan menggerakkan masyarakat. Nah, Pandawara Group adalah contoh nyata dari hal itu. Mereka adalah komunitas pemuda asal Bandung yang bergerak di isu kebersihan lingkungan dan berhasil memanfaatkan TikTok dengan jutaan pengikut sebagai alat advokasi. Makanya, kami memilih mereka sebagai objek monitoring dengan periode pengamatan dari 30 April sampai dengan 14 Mei 2026 dengan melihat berbagai indikator seperti mention, reach, sentimen, influencer, dan demografis audiens untuk memahami dampak serta efektivitas komunikasinya. Nah, lanjut ke kerangka teoritis. Supaya analisis kami punya landasan yang kuat, kami menggunakan tiga teori utama. Yang pertama, social media monitoring. Social media monitoring merupakan proses melacak dan mengumpulkan percakapan di media sosial terkait suatu entitas. Kedua, social listening. Social listening merupakan tahap lanjutan yang berfokus pada pemahaman makna, tren, dan sentimen dari percakapan yang ada. Yang ketiga, ada agenda setting. Teori agenda setting menjelaskan bahwa media menentukan isu yang dianggap penting oleh publik. Namun, di era digital, publik juga berperan sebagai pembentuk agenda. Pandawara Group menjadi contoh bagaimana konten mereka mampu mengangkat isu kebersihan lingkungan menjadi topik yang luas dibicarakan. selanjutnya ada kerangka teoritis yaitu influencer dan opinion leader. Teori opinion leader menjelaskan bahwa informasi menyebar melalui individu berpengaruh sebelum ke audiens luas. Pandawara Group berperan sebagai influencer yang mampu membentuk opini publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam isu kebersihan melalui media sosial. Lalu ada framing teori, menekankan bahwa cara itu disajikan akan mempengaruhi persepsi publik dalam konteks Pandawara Group. Dominasi sentimen positif membentuk citra sebagai pahlawan lingkungan, sementara sentimen negatif dapat membangun narasi skeptis terhadap gerakan mereka. Nah, di sini ada key performance indicator-nya. Jadi ini adalah temuan utama kami. Selama periode monitoring, Pandawara menghasilkan 153 mention, menjangkau 8,4 juta orang, menghasilkan 181 ribu interaksi, dan nilai AVE-nya mencapai 773.000 USD. Tetapi yang lebih menarik, kalau kita lihat perbandingan dengan periode sebelumnya, shares naik 117%, komentar naik 96%, reaksi naik 59%, dan presence score-nya naik 93%. Artinya, meskipun jumlah mention turun, kualitas engagement justru melonjak drastis. Selanjutnya ada distribusi platformnya. Nah, kalau dari sisi platform tuh X atau Twitter itu tuh mendominasi jumlah mention dengan 46%, lalu diikuti juga oleh TikTok di 29%,
Nah, tapi yang menarik di sini tuh meski TikTok tuh cuman dapat 29% dari sisi mentionnya, tapi dari sisi reach-nya TikTok tuh justru nyumbang 7,5 juta atau sekitar 89,3% dari total reach 8,4 juta. Nah, ini tuh ngebuktiin kalau TikTok tuh adalah mesin jangkauan utama bagi si Pandawara. Sementara X fungsinya justru lebih sebagai ruang untuk diskusi publik. Nah, lanjut ada analisis sentimennya. Di analisis sentimen ini tuh dari 153 mention, kami tuh mendapatkan 34 sentimen positif, 42-nya negatif, dan 77-nya di netral. Nah, tapi ini tuh jangan khawatir gitu ya dengan angka negatifnya, karena angka negatifnya lebih mendominasi dari angka positifnya, karena eh, kalau dibedah lebih dalam gitu ya, sebagian besar sentimen negatif itu bukan ditunjukkan langsung ke si pandawaranya langsung gitu, tapi berupa frustasi masyarakat terhadap masalah sampah yang terus berulang gitu. Justru ini tuh menandakan bahwa publik tuh peduli dan juga ngedukung gerakan Pandawara ini. Cuman kecewa karena masalah lingkungannya tuh belum kunjung selesai. Oke, selanjutnya ini ada data ada demografis audiensnya. Nah, ini tuh ada data sesuai gendernya. Yang pertama ada eh, data demografis audiens Pandawara Group ini tuh yang berhasil terlacak mencakup 132.000 akun dengan total reach teridentifikasi. Nah, fakta ini tuh selaras dengan konten Pandawara yang berfokus pada dampak sosial dan lingkungan. Nah, implikasinya ini tuh strategi konten Pandawara yang ada saat ini tuh telah secara tidak sengaja berhasil menarik segmen demografis yang cenderung lebih engagement oriented. Nah, jadi Pandawara di sini tuh didominasi perempuannya tuh sebesar 58,9% dibanding laki-laki, yaitu 41,1%. Nah, itu sangat menarik karena dia menunjukkan bahwa konten berbasis dampak sosial dan lingkungan ini tuh lebih banyak menarik perhatian audiens perempuan gitu secara umum yang memang lebih engagement oriented itu di platform digital. Nah, selanjutnya itu ada bentar. Nah, di sini ada demografis audiens yang sesuai usia. Nah, kalau misalnya dilihat dari usia, 60,2% audiens Pandawara itu berada di rentang 18 hingga 24 tahun, alias semuanya itu dari generasi Z semua atau Gen Z. Nah, ini tuh sangat klop dengan karakter TikTok yang sebagai platform utamanya Pandawara Group ini. Nah, Gen Z itu kan dikenal sangat peduli ya terhadap isu lingkungan dan perubahan sosial. Nah, sehingga konten Pandawara ini tuh sangat relevan buat mereka. Ada juga 16,6% dari kelompok milenial usia 25 sampai 34 tahun sama yang unik tuh ada di usia 45 sampai 54 tahun yang justru laki-laki eh, sedikit lebih dominan. Kemungkinan mereka tuh mengakses konten Pandawara melalui X atau media berita online. Selanjutnya ada pembahasan. Di pembahasan itu ada intervensi kualitas versus kualitas. Jadi di bagian pembahasan ini ada temuan yang sangat penting. Secara kuantitas memang mention turun sebanyak 33%, tapi kualitasnya jauh meningkat. Ini bisa diibaratkan seperti punya 100 teman, tapi cuma 5 yang benar-benar peduli. Gitu. Terus versus punya 70 teman, tapi 60 di antaranya itu sangat aktif dan loyal. Pandawara ini, Pandawara ini berada di kondisi kedua, ditambah dengan dukungan Wakil Ketua MPR yaitu Edi Suparmo dan momen ulang tahun keempat mereka. Jadi exposure digital Pandawara ini semakin kuat. Boleh lanjut. Terus
ada pembahasan kedua yaitu ekosistem influencer. Jadi ada satu catatan penting dari Pandawara. Share of voice Pandawara itu masih di 90,56%, terpusat di akun utama mereka. Ini itu menunjukkan ekosistem brand advocacy-nya belum berkembang luas. Pandawara itu masih jadi satu-satunya penggerak utama percakapan. Peluangnya adalah dengan mulai menggandeng lebih banyak kreator dan tokoh publik. Dan selain itu masih ada peluang besar untuk menjangkau kelompok usia 25 tahun sampai 44 tahun yang masih punya potensi lebih tinggi dalam advokasi dan donasi. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, dari analisis monitoring kami adalah Pandawara Group ini berhasil membuktikan bahwa kualitas komunikasi jauh lebih penting dari kuantitas. Engagement naik, reach meluas, dan nilai media mereka yang terus menumbuh. Lalu TikTok juga terbukti menjadi platform paling powerful untuk membangun jangkauan, sementara platform X menjadi ruang diskusi bagi Pandawara Group. Tantangan ke depan adalah memperluas ekosistem influencer agar percakapan tidak hanya bergantung pada satu akun utama. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil monitoring dan analisis kami dapat bermanfaat untuk depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rari Ratu dan keempat anggota kelompok saya pamit undur diri. Terima kasih.